Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Ketemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran ke-6, masih tentang keluarga, yaitu keluarga yang mempersiapkan generasi muda. Kita akan belajar dari Ulangan dan juga dari kitab Amsal. Kita akan berdoa terlebih dahulu, oke? Bapa di surga, kami bersyukur karena adik-adik sudah bersama dengan kami lagi pada pagi hari ini.
kami boleh datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, mengucap syukur atas semua yang sudah kami nikmati di dalam Tuhan, terutama kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Siapkan kami dengan pelajaran pada pagi hari ini Tuhan, supaya pelajaran itu boleh menjadikan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, ini satu pelajaran yang menarik di mana adik-adik adalah termasuk generasi muda. Nah, bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita supaya kita bisa menjadi satu generasi muda penerus yang dipakai oleh Tuhan dan bersinar di dalam keluarga dan juga di tengah masyarakat. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa anak-anak adalah satu hal yang penting di dalam keluarga karena dia adalah penerus keluarga. Juga anak-anak yang kemudian akan menjadi pemuda itu adalah satu generasi yang penting dalam satu negara karena di dalam generasi muda lah terletak keberlanjutan dari negara tersebut. Nah, adik-adik pernah membaca ceritanya di mana Tuhan Yesus pernah marah ketika anak-anak akan datang kepada dia dan kemudian murid-murid menghalang-halangi anak-anak itu untuk tidak datang kepada dia, dan Tuhan Yesus marah. Itu ada di Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15. Nah, kita tahu dari cerita itu bahwa Tuhan Yesus sangat peduli kepada anak-anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua juga, kita harus mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang memahami firman Tuhan sebagai dasar kebenaran kehidupannya. Dan juga di samping adik-adik juga harus belajar ya tentunya. Di samping pelajaran sekolah, adik-adik juga harus belajar Alkitab atau belajar tentang firman Allah. Nah, bagaimana tentang membangun kerohanian? Adik-adik pernah dengar bukan Presiden Soekarno, presiden pertama kita, mengatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan rendahkanlah hatimu seperti mutiara di laut. Itu satu falsafah yang baik sekali. Oleh karena itu, kita belajar di sini bagaimana Tuhan Yesus juga adalah satu teladan bagi kita. Tuhan Yesus itu sangat cerdas loh. Adik-adik ingat kalau baca di dalam kitab Injil bagaimana Tuhan Yesus umur 12 tahun dia sudah mengajar loh. Sudah bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Dan Tuhan Yesus juga menguasai keterampilan karena dia anak tukang kayu kan. Pasti dia cerdas, dia berani, dia juga memahami firman Tuhan dengan benar. Kemudian juga dia menguasai tentang bagaimana ilmu rancang bangun perkayuan. Ya, karena dia adalah anak seorang tukang kayu, tapi dia tahu betul. Oleh karena itu kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus juga mempersiapkan dirinya dengan baik, itu sebagai contoh. Salah satunya yang lain adalah Timotius. Ingat bagaimana Paulus mengatakan kepada Timotius, janganlah engkau merendah diri karena engkau muda, tetapi jadilah teladan ya di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu dan sebagainya. Artinya walaupun kita muda, kita tidak usah merasa oh kok saya kecil, atau tidak usah merasa rendah diri. Karena apa? Karena di dalam kemudaan kita bisa banyak belajar sebagaimana Timotius belajar, sehingga dia bisa menjadi teladan di dalam tingkah laku, di dalam perkataan dia, di dalam iman dia. Nah, kita dapat mencontoh tentang Timotius ini. Lalu adik-adik tentang etika dan moralitas. Adik-adik sekarang tentunya tidak mudah hidup sekarang ya. Kalau tante dulu mungkin tidak ada handphone, masih remaja itu tidak ada handphone, tidak ada games ya. Tapi sekarang godaan-godaannya itu sangat kuat. Ada handphone, ada games, ada macam-macam lah yang mengakibatkan kita itu tergoda untuk bisa dengan mudah ikut arus hal-hal yang tidak baik akibat games atau akibat permainan-permainan atau melihat situs-situs yang tidak boleh kita buka sebetulnya. Nah, lalu bagaimana menghadapi itu? Satu-satunya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenal satu kebenaran yang hakiki, ya, yang tidak pernah berubah. Seringkali etika dan moralitas itu berubah ketika dihadapkan dengan etika situasi. Betul? Jadi satu etika yang dulunya tidak boleh karena menghadapi situasi yang seperti ini akhirnya diperbolehkan. Misal contoh seperti apa? Seperti dusta. Ya, ada dusta putih, ada dusta yang jahat. Katanya kalau dusta putih itu nggak apa-apa, kalau untuk demi kebaikan mah nggak apa-apa. Tante itu boleh, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dusta is dusta, ya, bahwa dusta adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, kita melihat di sini bagaimana sebagai orang-orang Kristen hal yang harus standar
etika dan moralitas kita adalah firman Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang lain. Oleh karena itu, supaya kita tahu etika dan moralitas yang benar itu, adik-adik atau orang tua harus belajar tentang firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab tentang setiap hal dalam kehidupan ini. Karena sebagai anak muda, ya, adik-adik sebagai anak muda, adik-adik harus mau belajar, adik-adik harus punya telinga mau mendengar. Ya, dan kita mengetahui di sini bagaimana firman Tuhan itu akan menuntun kita, ya, menjadi satu pribadi-pribadi yang saya percaya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Seperti siapa? Seperti Yusuf, seperti Daniel, yang mereka yang masih muda, tetapi mereka boleh berprestasi di dalam negaranya, mereka boleh berprestasi juga dan dikasihi juga oleh Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai generasi penerus? Oleh karena itu penting adik-adik bahwa kita belajar di sekolah dengan baik, ya, belajar mengikuti sekolah dengan baik untuk mengisi akal budi kita, untuk mengisi masa depan kita. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah belajar melalui Alkitab, melalui sekolah minggu. Itu yang akan membentuk kita. Kerohanian kita akan dibentuk, attitude kita atau tingkah laku atau karakter kita akan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang terpenting. Mari adik-adik kita persiapkan masa depan kita dengan kerja keras, dengan semangat yang luar biasa untuk menjadi pemuda-pemuda nanti yang boleh bertanggung jawab terhadap negara, terhadap keluarga, dan terhadap Tuhan. Nanti sebentar kita akan dengarkan ya apa kata Pastor Alex tentang hal ini. Tetapi kita buat satu kesimpulan dulu, yaitu bahwa Allah itu punya rancangan yang mulia terhadap setiap generasi muda, termasuk generasi adik-adik ya, termasuk adik-adik. Persiapkanlah masa depanmu dengan baik, dengan punya moral yang baik, punya iman yang kuat, dan rajin belajar. Jadi karena Allah itu memanggil setiap generasi muda, yaitu adik-adik, untuk memuliakan Dia. Oke, kita dengarkan dulu apa kata Pastor Alex ya. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah Ulangan 6, 1-19. Temanya adalah keluarga yang mempersiapkan generasi muda. Dari ayat 6 dan ayat 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kita melihat bahwa firman Tuhan sangat peduli dengan generasi muda di dalam keluarga. Dari dua ayat ini kita juga bisa melihat bahwa yang sedang dijangkau adalah orang tua yang memiliki anak-anak di dalam keluarga mereka. Ayat-ayat ini juga sedang menjangkau anak-anak di dalam keluarga yang belum memperoleh pengajaran dari orang tua mereka mengenai hal yang sedang akan kita renungkan ini. Mari kita lihat bersama ayat 1 dan ayat 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Dari dua ayat ini kita melihat bahwa di nas ini Nabi Musa sedang berbicara kepada umat Tuhan atas perintah dari Tuhan. Dari dua ayat ini kita juga melihat tujuan Tuhan di dalam Tuhan memberikan perintah ini kepada umatnya, yaitu supaya seumur hidup umatnya, baik yang dewasa maupun anak-anak, mereka takut akan Tuhan Allahmu. Nabi Musa sudah menjelaskan hal ini di Ulangan 5 ayat yang ke-29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku,
supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Tujuan perintah ini juga termasuk supaya umat Tuhan berpegang pada segala ketetapan dan perintah Tuhan. Mengapa Tuhan menghendaki umatnya takut akan Tuhan dan Tuhan menghendaki umatnya berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya? Supaya umatnya itu lanjut umurnya. Kita ingat Tuhan berfirman kepada umatnya melalui Nabi Musa di Ulangan 4 ayat yang ke-26, yaitu apabila umat Tuhan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan menyembah patung itu dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga umatnya itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Di ayat 26 ini Tuhan berfirman, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan tidak menghendaki umatnya punah, Tuhan menghendaki umatnya lanjut umurnya. Di ayat 10 dan 11 firman Tuhan mengatakan, memberikannya kepadamu, kepada umatnya, kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Hal ini adalah bagian dari supaya lanjut umurmu yang disampaikan Tuhan kepada umatnya melalui Musa tadi. Dengan kata lain, di dalam konteks Alkitab dan Nas ini, kita mengetahui supaya lanjut umurmu ini termasuk Tuhan akan memberkati umatnya dengan luar biasa, dengan berbagai berkat. Ayat 6 dan ayat 7 dengan jelas firman Tuhan mengatakan, anak-anak yang ada di dalam keluarga itu harus diberikan pengajaran. Ayat 7 menunjukkan bagaimana cara mengajar yang baik, yaitu dengan mengajarkan, membicarakan ketetapan dan peraturan Tuhan kepada anak-anak di dalam keluarga secara berulang-ulang. Apabila orang tua sedang duduk dengan anaknya di rumah mereka, apabila orang tua sedang dalam perjalanan dengan anaknya, apabila orang tua sedang berbaring dan anaknya ada di situ, apabila orang tua sedang bangun, sedang melakukan kegiatan dan anaknya ada di situ, pada saat-saat itulah firman Tuhan menunjukkan orang tua harus mengajarkan dan berbicara kepada anak-anaknya tentang ketetapan dan peraturan Tuhan, tentang firman Tuhan. Di ayat 13 sampai yang ke-18, firman Tuhan menjelaskan apa saja yang seyogyanya diajarkan, dibicarakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, yaitu termasuk harus takut akan Tuhan. Kepada Tuhanlah haruslah seseorang beribadah. Demi nama Tuhanlah haruslah seseorang bersumpah. Janganlah mengikuti Allah lain. Janganlah mencobai Tuhan. Berpeganglah pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan. Haruslah melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Yang mana dari cara mengajar sesuai dengan firman Tuhan ini, dari apa yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan ini, firman Tuhan bertujuan supaya ketetapan dan peraturan Tuhan tadi berada di dalam hati umat Tuhan, di dalam hati anak-anak Tuhan. Tujuan ini disampaikan di ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Di ayat ini Tuhan menghendaki ketetapan dan peraturannya berada di dalam hati umatnya.
anak-anaknya. Bahasa Yunani dari ayat ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, "And these words which I command thee this day shall be in thine heart," menyampaikan kepada kita dengan lebih jelas lagi akan tujuan Tuhan dalam pengajaran yang barusan kita diskusikan ini. Rasul Paulus melalui 2 Korintus 3 ayat 3 menjelaskan lebih jauh mengenai ini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Rasul Paulus menjelaskan bahwa surat Kristus, firman Kristus ditulis oleh roh Allah di dalam umatnya, di dalam anak-anaknya, yaitu di dalam hati mereka. Firman Tuhan di Yehezkiel 36 ayat 26-28 menjelaskan lebih jauh lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Hati yang baru di sini adalah hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Roh Allah lah yang menaruh ketetapan dan peraturan Tuhan itu ke dalam hati yang baru ini. Dengan demikian Tuhan memberikan kepada umatnya, kepada anak-anaknya tanah perjanjian. Artinya sebagaimana yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Tuhan akan memberkati umatnya, anak-anaknya ini dengan luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah keluarga yang mempersiapkan generasi muda sebagaimana firman Tuhan di nas ini menyampaikannya kepada kita pada hari ini. Mari kita tutup renungan firman Tuhan kali ini dengan beberapa penerapan. Firman Tuhan menghendaki ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan diajarkan, dibicarakan dengan anak-anak yang ada di suatu keluarga. Penerapan pertama, ajarkanlah, bicarakanlah firman Tuhan dengan anak-anak yang ada di dalam keluarga Anda. Kalau Anda adalah orang tua dan memiliki anak-anak, bicarakanlah firman Tuhan dengan anak-anak Anda. Kalau Anda adalah anak-anak dan orang tua Anda belum atau tidak mengajarkan atau membicarakan firman Tuhan ini dengan Anda, maka cari tahulah akan firman Tuhan ini. Bacalah dari Alkitab, berkomunikasilah dengan pendeta Anda, dengan mentor-mentor rohani Anda. Penerapan kedua adalah berdoalah, meminta bimbingan dari Roh Kudus agar Roh Kudus menempatkan firman Tuhan, ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan di dalam hati Anda, yang mana hal ini akan terlihat di dalam kehidupan Anda, di mana Anda hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan Anda berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan Anda atas bimbingan dan urapan Roh Kudus. Saya akan menuntaskan renungan ini dengan ayat 4 dan ayat 5 Ulangan 6 ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dua ayat ini yang dikenal dengan nama Shema Yisrael, yaitu doa atau perintah rohani
yang biasa disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang hidup di masa itu, bahkan di masa sekarang sekalipun, yang juga dikutip oleh Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 37 dan Markus 12 ayat 29 dan 30 atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus. Dengan pengajaran yang tadi sudah kita bicarakan, haruslah menjadi landasan daripada iman kita, iman Anda kepada Tuhan. Landasannya adalah Kristus, dan Kristus memfirmankan ini kepada kita, umatnya, anak-anaknya, untuk dihidupi. Dengan kita menghidupi nas yang barusan saja kita renungkan, di dalam keluarga kita mempersiapkan generasi muda yang ada di dalam keluarga kita, termasuk kita generasi muda atau anak-anak yang ada di dalam keluarga ini, maka Tuhan kita dipermuliakan, dan sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Oke adik-adik, pelajaran pada pagi hari ini, ayat hafalannya diambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 6 yang berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Itu baik sekali. Kita mendidik diri kita menurut jalan yang patut bagi Tuhan, supaya nanti pada saat masa tua kita tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke, Amsal 22 ayat 6 ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik kumpulkan setiap minggu persembahan. Nanti adik-adik bisa mengirimnya ke nomor rekening ini. Oke, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang turut serta di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sebagai anak-anak muda, penerus bangsa, kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh belajar di sekolah. Terima kasih untuk kesempatan itu Bapa, biar kami bisa mempergunakannya dengan baik, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan banggakan. Terpujilah nama Tuhan untuk sekarang dan selamanya di dalam kehidupan kami, dan ampunkan segala dosa dan kelemahan kami. Karena hanya dalam satu nama Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik, sampai minggu depan. Bye.